Supervisi adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap individu atau kelompok untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat supervisi. Supervisi terhadap petugas kesehatan sebagai penanggung jawab program malaria di puskesmas, pustu rumah sakit, JMK dan JMP serta apotek, memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pengendalian dan eliminasi malaria. Tujuan supervisi adalah untuk evaluasi program, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas program, meningkatkan akuntabilitas, peningkatan koordinasi, perbaikan kualitas data, dan akses terhadap informasi terbaru. Supervisi terhadap penanggung jawab program malaria di layanan kesehatan dilakukan oleh Field Facilitator, Malaria Technician dan juga oleh Cross-Checker Kabupaten. Field Facilitator disupervisi oleh Malaria Technician untuk koordinasi hasil supervisi layanan kesehatan. Senior Malaria Technician mensupervisi juga mengkoordinir Malaria Technician dan Cross-Checker Kabupaten serta mensupervisi langsung penanggung jawab program malaria di layanan kesehatan. Buatlah laporan kegiatan supervisi dengan menggunakan formulir koordinator surveillance atau formulir supervisi. Tata cara pengisian formulir supervisi. Yang pertama, pilih kegiatannya, supervisi atau terima laporan. Jika mengunjungi Vaskes maka yang dipilih adalah kotak supervisi. Kotak terima laporan dipilih jika menerima laporan di Dinas Kesehatan. Yang kedua, isi nama Vaskes dan nama petugas Vaskes. Kemudian isi tanggal dan jam kegiatannya. Selanjutnya isi nama petugas yang mensupervisi atau yang menerima laporan. MT yang menerima laporan dari FF agar melanjutkan catatannya menggunakan formulir yang sama yang telah diisi oleh FF. Yang ketiga, isi lingkari bulan dan tahun laporan. Yang keempat, menghitung formulir-formulir yang terkumpul dari kegiatan yang terlaksana, dan menghitung jumlah kualitas slide serta kesesuaian datanya. Misalnya ada formulir PCD dengan jumlah data di FPKM 24, jumlah data terisi lengkap 24, jumlah slide 24, yang berkualitas baik 24 dan seterusnya. Begitu pula untuk formulir-formulir lainnya, catat jumlah data slide-nya. Perlu diperhatikan bahwa jika ada laporan kasus positif malaria, maka PJ Malaria harus melaksanakan PE 125 dan membuat laporannya melalui pengisian formulir-formulir PE 125. Yaitu, laporan penyelidikan kasus, laporan pemantauan minum obat, laporan survei kontak, laporan survei perilaku, laporan survei lingkungan dengan survei jentik. Dalam waktu 1x24 jam, PJ Malaria harus melaporkan kasus positif melalui sistem notifikasi kasus. Yang kelima, adalah khusus untuk PJ program malaria puskesmas. Tanyakan apakah sudah mengupload file MS Excel, laporan data kabupaten, dan melengkapi data pada aplikasi eSismal? Lingkari jawabannya pada ya atau pada tidak. Jika jawabannya ya, maka tulis juga tanggal uploadnya. Selanjutnya yang keenam, adalah penjelasan masalah atau pengamatan khusus. Lingkari huruf A, B, C, D, E, atau F di bagian kanan untuk menandai catatannya pada kolom di bagian bawah. Ketujuh, hitung dan catat jumlah stok logistik malaria terakhir beserta tanggal kadaluarsanya. Demikian tutorial tata cara pelaporan supervisi program malaria. Berikutnya, seluruh data yang ada pada laporan supervisi ini diinput ke database melalui Google Form, dengan link https://alink.id/laporan malaria Bintuni. Ikutilah tutorial berikutnya, tentang tata cara penginputan laporan supervisi ke database melalui Google Form.